Jiang Chuxia pernah berada di puncak dunianya. Dia adalah kebanggaan sekolah kedokteran, siswa terbaik setiap tahunnya, seorang calon ahli bedah yang dikagumi oleh semua orang. Namun kehidupan tidak membalas kecemerlangannya. Sebaliknya, hal itu menghancurkannya. Kini, dia berdiri di ruang cuci rumah sakit, lengan bajunya digulung. Tangannya terendam dalam air es, spray yang berlumuran darah menumpuk lebih tinggi dari pinggangnya. Bau disinfektan dan pembusukan memenuhi udara, suara dingin ayahnya terus terngiang di benaknya. Untuk menunjukkan ketulusanmu, jangan gunakan mesin cuci bulan ini. Tenaga kerjamu akan dihitung sebagai pembayaran untuk biaya rumah sakit anak haram itu. Dia menundukkan kepala dan menggosok lebih keras. Demi pamanku, aku harus bertahan. Tiba-tiba, tawa tajam memecah keheningan. Wah, lihat siapa ini. Jiang Chuxia perlahan mendongak. Yang berdiri di sana adalah Jiang Yingning, mantan juniornya, yang kini menjadi dokter yang sedang naik daun di rumah sakit riasan sempurna. Jas putih bersih, senyum kemenangan. Bukankah ini legenda sekolah kedokteran kita? Ejek Yingning, si jenius yang selalu menduduki peringkat pertama setiap tahunnya. Dia melirik spray yang kotor itu. Sungguh tragis. Dahulu kau pernah memiliki masa depan yang gemilang, dan sekarang kamu mengobrak-abrik cucian kotor seperti anjing liar. Dia meraih tangan Chuxia. Tangan-tangan ini memang ditakdirkan untuk memegang pisau bedah, bukan? Sungguh sia-sia. Chuxia tetap diam, berpura-pura tuli. Yingning mencibir, aku sedang berbicara padamu. Apa yang kau inginkan? Chuxia akhirnya bertanya, mau? Yingning tertawa kejam. Aku datang untuk mengingatkanmu siapa dirimu. Seorang wanita yang hamil sebelum menikah. Tak tahu malu. Menjijikan. Dua anak dengan ayah yang tidak dikenal, salah satunya bahkan bukan milikmu. Lubang pemborosan uang berjalan. Menghamburkan uang setiap hari. Kata-katanya lebih menusuk daripada pisau. Inilah takdirmu, Jiang Chuxia. Kau akan membusuk di sini bersama anak harammu yang berumur pendek itu. Jangan ganggu ibuku. Sesosok kecil bergegas maju, itu adalah Dou. Anda? Yingning terhuyung mundur. Dasar bajingan kecil, beraninya kau mendorongku? Sebelum dia sempat bereaksi, Jiang Chuxia melangkah di depan putranya, suaranya tenang, namun mematikan. Sentuh anakku lagi, katanya, dan aku berjanji kau tidak akan keluar dari rumah sakit ini. Wajah Yingning berkerut karena marah. Aku sudah cukup lama menoleransimu. Lanjut Chuxia, demi penyakit pamanku, aku berulang kali menanggungmu. Jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Dokter lain segera bergegas masuk. Sampai hari ini saya masih menjalani beberapa operasi. Saya butuh Jiang Chuxia untuk mengambil alih. Yingning menyeringai, baiklah. Aku tidak akan membuang waktu hari ini. Dia berbalik dengan dingin. Sebelum matahari terbenam, cuci, keringkan, dan ganti spray di tempat tidur. 3 bangsal di lantai bawah. Gagal, dan lupakan gaji bulan ini. Dia melirik Dou. Mari kita lihat berapa lama anak harammu itu akan bertahan. Dou menarik lengan baju ibunya. Bu, apakah ibu terluka? Jiang Chuxia memaksakan senyum. Ibu baik-baik saja. Aku akan membantumu. Dia mengelus kepalanya dengan lembut. Anak baik, untuk paman, dan untukmu. Ibu tidak boleh jatuh. Pada hari yang sama, takdir diam-diam berubah. Di dalam ruang perawatan pribadi yang mewah, para pelayan sibuk mondar-mandir dengan gugup. Tuan tua dia, kepala keluarga yang berpengaruh, duduk dikelilingi hadiah-hadiah yang ditujukan untuk cucunya yang belum lahir. Ini adalah pakaian dan mainan yang paling populer, kata seorang pelayan, tuan muda akan menyukai mereka. Pria tua itu tersenyum, lalu tiba-tiba memegang dadanya, rasa sakit meringis di wajahnya. Menguasai. Serangan jantung. Panggil dokter. Kekacauan pun terjadi, sebelum ada yang sempat bereaksi, Jiang Chuxia langsung menyerbu maju, matanya menajam, gerakannya tepat, dia mengambil kendali, instruksi yang jelas, penilaian yang sempurna, tangan yang stabil, dia menyelamatkan nyawanya. Beberapa jam kemudian, Tuan Tua Hi berbaring dengan tenang di tempat tidur, dia menatapnya dalam-dalam. Anda sangat profesional, katanya. Anda dulu seorang dokter, bukan? Dia menundukkan pandangannya. Ya, tapi itu sudah masa lalu. Dia memberi isyarat kepada asistennya. 5 juta. Berikan padanya. Dia langsung menggelengkan kepalanya. Menyelamatkan nyawa adalah tugas saya. Aku tidak bisa menerima ini. Pria tua itu tertawa pelan. Tidak banyak lagi gadis muda seperti kamu. Dari ambang pintu, Jiang Yingning mengamati semuanya, kukunya menancap kuat ke telapak tangannya. Jadi itu permainanmu, ejeknya, mencoba merayu Tuan Tua Hi? Aku benar-benar meremehkanmu. Apakah kamu pikir kamu bisa mengubah hidupmu? Dia datang dengan marah. Apakah kamu sudah selesai membersihkan ruangan-ruangan lainnya? Perhatikan sikapmu. Atau aku akan melaporkanmu ke dekan. Aku akan segera ke sana, jawab Chuxia dengan tenang. Saat dia pergi, Tuan Tua Hi menghela napas. Seandainya gadis ini menjadi menantu perempuanku, alangkah indahnya jika itu terjadi.
Hari-hari berlalu, penghinaan terus berlanjut. Namun, ada sesuatu yang telah berubah. Tuan Tua Hi mulai meminta bantuan Jiang Chuxia setiap kali merasa tidak enak badan. Dia hanya mempercayainya. Sementara itu, Yingning semakin cemas. Suatu malam, dia secara diam-diam mengubah catatan medis. Dia menjebak Jiang Chuxia atas kesalahan serius. Rumah sakit itu gempar. Jiang Chuxia, jelaskan dirimu sendiri. Sebelum dia sempat berbicara, Tuan Tua Hi tiba. Dia membanting tongkatnya ke lantai. Aku menyaksikan sendiri gadis ini menyelamatkan hidupku. Siapa yang berani menjebaknya? Kebenaran telah terungkap. Yingning pingsan. Karirnya berakhir pada hari itu. Tak lama kemudian, keluarga Hi mengetahui kebenarannya. Dou Dou adalah cucu mereka yang hilang, anak yang telah mereka cari selama bertahun-tahun. Air mata memenuhi mata Tuan Tua Hi. Anak ini adalah darah dari darahku. Dia berlutut di depan Jiang Chuxia. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang mempermalukanmu. Jiang Chuxia kembali berobat, bukan sebagai petugas kebersihan, namun sebagai dokter. Namanya kembali mengguncang dunia medis. Mereka yang pernah menghinanya kini menundukkan kepala, dan Dou Dou akhirnya memiliki masa depan. Kalimat penutup yang kuat. Dia pernah kehilangan segalanya. Namun, dia tidak pernah kehilangan martabatnya, dan kali ini, dia mencapai posisi yang lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan siapapun.